Selamat datang di ruang diskusi kita, di mana cakrawala pemikiran akan membentang luas seperti lanskap horizontal yang tak berbatas. Hari ini, kita akan menyelami inti dari sebuah pertanyaan yang telah mengukir peradaban dan membentuk impian manusia, apa sebenarnya tujuan utama dari sebuah masyarakat ideal? Menurut faham liberals dan faham komunis, visi puncak liberalisme adalah pembebasan penuh individu. Kita membayangkan sebuah masyarakat di mana setiap manusia, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kebebasan hakiki untuk berpikir, berbicara, memilih jalan hidup, berkreasi, dan mengejar kebahagiaan mereka sendiri, tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari negara atau kelompok manapun. Ini bukan sekadar kebebasan fisik, tapi kebebasan intelektual dan moral. Masyarakat ideal adalah taman di mana ribuan bunga keunikan individu bisa mekar dan saling memperkaya. Pemerintah ada untuk menjadi penjaga, memastikan tidak ada yang melanggar kebebasan orang lain, menegakkan aturan main yang adil, bukan untuk mendikte apa yang harus atau boleh kita lakukan. jadi, inti utamanya adalah otonomi individu. Tepat sekali, moderator. Ini tentang memberdayakan individu untuk menjadi arsitek kehidupannya sendiri. Jika setiap individu bebas dan mampu berkembang, maka secara kolektif, masyarakat akan mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang otentik. Inovasi, kemajuan ilmiah, seni, dan bahkan keharmonisan sosial lahir dari kebebasan berekspresi ini. Tanpa kebebasan itu, kita hanya akan menjadi mesin dalam sistem. Saya menghargai idealisme penganut liberal, tapi visi liberalisme tentang kebebasan individu itu, mohon maaf, seringkali ilusi dan kejam dalam praktiknya. Bagaimana seseorang bisa disebut bebas jika ia terbelenggu oleh kemiskinan struktural? Bagaimana ia bebas memilih jika satu-satunya pilihan adalah dieksploitasi demi sesuap nasi? Komunisme melihat tujuan masyarakat ideal adalah mencapai kesetaraan hakiki, di mana tidak ada kelas penindas dan tertindas, tidak ada eksploitasi, dan alat-alat produksi dimiliki secara kolektif. Hanya dengan menghapus akar penindasan ekonomi inilah, kebebasan sejati, kebebasan dari rasa lapar, kebebasan dari kekhawatiran biaya kesehatan, kebebasan dari tekanan eksploitasi, dapat tercapai bagi semua. Jadi, Anda melihat kesetaraan sebagai fondasi bagi kebebasan itu sendiri. Persis, tanpa kesetaraan fundamental, kebebasan itu hanya jargon bagi mereka yang sudah punya privilege. Contohnya, seorang anak yang lahir di keluarga kaya raya, punya akses pendidikan terbaik, gizi sempurna, dan koneksi. Dia bebas memilih karir impiannya. Bandingkan dengan anak yang lahir di keluarga miskin, gizi buruk, putus sekolah karena harus bekerja. Apakah dia punya kebebasan yang sama? Tentu tidak. Komunisme ingin meratakan medan permainan, menghilangkan hambatan struktural, sehingga setiap individu punya titik awal yang benar-benar setara untuk kemudian mengembangkan dirinya. Penganut komunis, argumen Anda ini membawa kita pada pertanyaan klasik. Jika semua disetarakan, apa insentif bagi individu untuk berinovasi, bekerja keras, atau mengambil risiko? Jika Anda tahu bahwa usaha ekstra Anda tidak akan menghasilkan reward yang berbeda, mengapa harus repot? Ini akan mematikan daya saing, menghambat kemajuan, dan pada akhirnya menciptakan kemiskinan merata. Kita tidak akan melihat terobosan teknologi, seni yang brilian, atau bahkan efisiensi produksi jika tidak ada dorongan untuk menjadi yang terbaik. Manusia pada dasarnya rasional dan punya motif pribadi. Penganut liberal itu adalah stereotip usang tentang manusia. Insentif bukan hanya uang atau kepemilikan pribadi. Insentif sosial, pengakuan dari komunitas, kebanggaan berkontribusi pada kolektif, dan pemenuhan diri melalui karya yang bermakna adalah pendorong yang jauh lebih mulia dan berkelanjutan. Bukankah para ilmuwan hebat, seniman legendaris, atau bahkan tenaga medis yang berdedikasi bekerja keras bukan semata demi uang, tapi karena dorongan internal? Sistem liberalisme Anda justru menciptakan kesenjangan yang mengerikan, di mana 1% menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia. Itu bukan kemajuan, itu adalah penyakit sosial. Tapi kemajuan yang Anda sebut itu datang dari individu yang punya ruang untuk menjadi luar biasa.
Ketika Anda memaksa kesetaraan, Anda memotong pucuk-pucuk yang paling tinggi, dan akhirnya semua akan jadi rata di level paling rendah. Kita berbicara tentang sejarah di mana ekonomi terpusat gagal menyediakan barang-barang pokok. Itu bukan mitos, itu adalah realitas pahit kelangkaan dan kurangnya pilihan. Dan krisis finansial global, PHK massal, dan jutaan orang yang tidak punya akses kesehatan di negara-negara kapitalis itu bukan realitas pahit. Itu adalah harga yang harus dibayar atas nama kebebasan yang liberalisme agung-agungkan. Komunisme tidak memotong pucuk. Komunisme memastikan bahwa setiap pucuk memiliki tanah subur yang sama untuk tumbuh. Dan ketika masyarakat bekerja sama demi tujuan kolektif, potensi yang tercipta bisa jauh melampaui apa yang dicapai oleh persaingan individualis yang serakah. Demikianlah telah kita saksikan sebuah perdebatan yang intens dan mencerahkan mengenai tujuan utama masyarakat ideal ditinjau dari kacamata liberalisme dan komunisme. Kedua pandangan ini, dengan segala kompleksitas dan sejarahnya, menawarkan visi yang berbeza tentang bagaimana kita seharusnya membangun dan menjalani kehidupan bersama. Liberalisme, dengan penekanannya pada kebebasan individu, hak kepemilikan privat, dan mekanisme pasar bebas, membayangkan sebuah masyarakat di mana inovasi, kemakmuran, dan otonomi pribadi menjadi pilar utama. Sementara itu, komunisme, dengan fokus pada kesetaraan kolektif, kepemilikan komunal atas alat produksi, dan perencanaan ekonomi yang terpusat secara demokratis, mengimpikan masyarakat tanpa eksploitasi, di mana kebutuhan setiap individu terpenuhi secara adil. Perdebatan ini mengingatkan kita bahawa tidak ada satu jawapan tunggal yang mudah untuk pertanyaan fundamental ini. Setiap sistem memiliki kekuatan dan tantangannya sendiri. Namun, diskusi seperti inilah yang esensial. Dengan memahami argumen dari setiap sisi, kita dapat memperkaya pemahaman kita sendiri tentang kompleksitas pembangunan masyarakat dan pada akhirnya mendekatkan diri pada visi masyarakat ideal yang kita impikan. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga perdebatan ini menjadi pijakan untuk refleksi dan diskusi lebih lanjut di tengah-tengah masyarakat kita. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.